Allah katakan dalam Al-Quran, wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjuanglah kalian di jalan Allah. Wajahidu fillah, berjihadlah kalian, berjuanglah kalian, berusahalah kalian di jalan Allah dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, bukan sekedar iseng. Berjuang bukan sekedar meluangkan waktu saja, tapi benar-benar berjuang dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Wastabakum, karena Allah telah memilih kalian. Ketika kita terlibat dalam perjuangan, entah apapun bentuknya, sesungguhnya ini bukan kemauan kita, bukan kemauan orang tua kita, bukan kemauan ustadz kita, bukan kemauan lingkungan kita. Kita berjuang ini sebenarnya kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastabakum, Allah yang memilih kita di dalam perjuangan. Wa ma ja'alna fid dini min haraj, dan tidak ada kesulitan apapun dalam usaha, dalam perjuangan, dalam ikhtiar. Tidak ada kesulitan apapun dalam perkara-perkara agama, tidak ada kesulitan apapun. Tidak ada kesulitan di dalam kita memperjuangkan agama. Tetapi para jamaah, teman-teman kami semua, serta saudara-saudara kami semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sebelum kita melakukan aktivitas apapun, entah perjuangan, entah amalan, entah ikhtiar, pertama kali yang kita tanam adalah niat yang lurus semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyah, setiap amal-amal kebaikan ini diawali dari niat. Hanya semata-mata niat, maka amalan kecil ini menjadi besar. Niat yang baik maka akan membuahkan hasil yang baik. Hanya karena niat inilah maka akan dianggap sebagai amal. Kita cuci, kita berkumur, kemudian membasuh muka, kemudian mengusap tangan, membasuh tangan. Setelah itu membersihkan rambut, mengusap telinga, membasuh kaki. Tapi kalau tidak punya niat wudu, ya namanya cuma sekedar membersihkan badan sesuai tertib wudu, tapi itu bukan wudu. Tapi kalau diniatkan karena wudu, maka niat inilah yang menjadikan amal soleh di dalam ibadah. Demikian juga dengan sholat. Kita sholat Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Gerakan-gerakan sholat ini jika tidak diawali dengan niat, maka itu bukan sholat namanya. Jadi awali sebelum kita lakukan sesuatu, kita awali dengan niat terlebih dahulu. Niat ini adalah amalan yang sangat nilai tinggi, yang sangat tinggi nilai pahalanya. Hanya semata-mata karena niat saja. Seorang ahli maksiat berniat ingin tobat, walaupun dosanya sebesar gunung Uhud, pernah membunuh 100 orang. Niat bertobat, kemudian dari niat ini baru berjalan, belum mengamalkan, baru menuju ke tempat ahli tobat, baru berjalan menuju ke tempat bagaimana dirinya menjadi baik. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia, baru niat. Tetapi malaikat rahmat ketika di tengah perjalanan ini datang kematian, maka kematian ini akan disambut oleh malaikat rahmat, baru niat.
Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, maka niat yang baik kita awali di setiap kita akan melakukan amal-amal kebaikan. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya niat yang baik harus kita lakukan dengan perbuatan yang baik pula. Salah satu contoh, misalkan kita ini hidup pas-pasan, tidak punya uang, kemudian kita ingin memikirkan anak istri kita memikirkan keluarga kita. Memikirkan keluarga termasuk ibadah. Tetapi jika caranya tidak baik, maka itu tidak akan pernah dianggap ibadah. Gara-gara ingin beli beras misalkan, kemudian kita mencari hutang. Ini saya kasih hutangan untuk belanja keperluan kamu 100.000, kita dapat 100.000. Tapi syaratnya harus kembali 110.000 atau 120.000. Jadi si penghutang ini minta riba, minta tambahan dari jumlah uang yang kita hutang. Ini tidak boleh. Ini namanya riba, dan riba ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat yang baik, maka langkah-langkahnya pun harus baik. Harus baik pula. Ingin belajar misalkan di sebuah pesantren, ke Hadrul Maut Yaman, di negeri seberang sana, misalkan biayanya 30 juta, tetapi kita tidak punya dana untuk ke arah sana. Ya, kalau kita tidak mampu, jangan memaksakan diri sampai kita utang-utang, kemudian hutang ini terlibat dalam masalah riba. Kita lakukan sebatas kemampuan kita. Jadi niat yang baik maka harus didasari dengan perbuatan yang baik. Bahkan kadang-kadang niat ini niatnya baik, tapi juga bisa membawa malapetaka. Niatnya yang baik, jika perbuatannya tidak baik, maka mendatangkan malapetaka. Salah satu contoh, kita sholat. Sholat ini suatu amal perbuatan yang baik. Sholat 5 waktu, menegakkan tiang agama. Tetapi ketika kita sholat, timbul perasaan supaya dipuji orang. Awalnya niatnya niat sholat yang baik, tapi gara-gara ingin dipuji orang inilah yang menyebabkan amal kebaikan ini hancur berantakan. Maka para jamaah, teman-teman kami semua, serta saudara-saudara kami semuanya, sebelum kita melakukan amal kebaikan apapun, maka marilah kita dasari, diawali dengan niat yang baik. Niat, semoga langkah-langkah kita, perjalanan kita, tujuan kita, perjuangan kita tidak untuk mencari apa saja kecuali hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan segala-galanya. Tetapi ketika kita tidak mencari ridho Allah, maka kegagalan yang akan kita dapatkan untuk selama-lamanya, sejak di dunia maupun sampai nanti di akhirat. Niat mondok, tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya dianggap sebagai orang alim. Nah, tujuannya apa? Supaya pinter, pandai dalam masalah ilmu-ilmu, sehingga pandai dalam berdebat. Sebagai orang tua pun juga demikian, ingin memondokkan anak, ingin menyekolahkan anak. Apakah ini untuk bangga-banggaan, supaya dianggap, oh inilah anakku pelajar semua, sukses semua. Kemudian orang tua karena anaknya berhasil, maka orang tua ini kadang-kadang timbul perasaan ujub, bangga diri, bangga dengan dirinya.
telah berhasil mendidik anak-anaknya. Maka para jamaah, siapa saja, entah itu orang tua atau anak, dalam usaha apa saja yang perlu ditanamkan pertama kali sebelum melakukan amal, maka awali semuanya dengan niat yang baik, niat yang semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah SWT saja, bukan untuk tujuan yang lain-lainnya. Ketika ridho Allah SWT sudah kita dapatkan, maka di sanalah letak kesuksesan kejayaan kita yang sesungguhnya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, niat yang baik inilah amal yang mengawali setiap perbuatan kita, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini jika ada hilaf salah, mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.